إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dhuyufur rahman, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita dan menjaga kita, merahmati kita, mudahkan segala urusan kita, mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal saleh kita, dan hasil akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosannya kita mengatakan alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik doa, kata Rasulullah SAW, afdalu ad-du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Wa afdalu dzikri, dan sebaik-baik dan seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ini amalan, langsung saya berikan amalan ini. Jadi tatkala kita mengatakan alhamdulillah, itu sama saja kita meminta kepada Allah, minta tambahan. Kita mengucapkan alhamdulillah, itu sama saja kita berdoa minta lagi. Assalam. Tatkala kita mengucapkan seperti itu sama saja kita meminta. Masya Allah. Ini makanya saya ingatkan untuk diri pribadi saya sendiri, secara khusus dan umumnya kepada jamaah, untuk tidak bosan-bosannya terus kita berzikir, beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalimati ilallahi, ahabbul kalami ilallahi arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Cuma 4 yang dicintai oleh Allah itu. Ucapan manusia, ucapan kita yang paling dicintai oleh Allah itu cuma 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Cuma ini yang disukai oleh Allah dari omongan-omongan kita. Ini hadisnya. Dalam riwayat yang lain, arba'u kalimat ahabbu ilallahi min an tatlu'a asy-syamsu min maghribi an tatlu'a asy-syamsu min masyriqiha. 4 kalimat yang lebih dicintai oleh Allah daripada terbitnya matahari dari ufuk timur. 4 kalimat ini lebih dicintai oleh Allah daripada terbitnya matahari. Bayangin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sebagai mukaddimah intermezzo dari pertemuan kita. Biasanya jamaah itu kok dikasih amalan-amalan itu suka biasanya. Apalagi ini amalan-amalannya amalan-amalan yang sahih. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para undangan Allah Subhanahu wa taala, tolong perhatikan kenapa saya sering mengatakan undangan tamu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah. Bersama dengan siapa? Ismail. Jadi Ismail itu yang bantu ngangkatin batu atau ngaduk adonan untuk menempelkan batu dengan batu. Kalau kita mungkin semen, pada waktu itu bukan semen.
sampai jadi sempurna. Bahkan Allah berikan alat bantu untuk Ibrahim dalam proses pembangunan Ka'bah. Dibantu dengan apa? Yaitu alat bantu ini berupa apa? Batu. Batu yang diinjak untuk mungkin menata batu Ka'bah yang membangun bagian Ka'bah yang atas. Kan tidak bisa kalau nggak pakai alat bantu. Makanya ada batu. Batu ini namanya Maqamu Ibrahim. Ya, yang sekarang ini ada Maqamu Ibrahim. Dan Allah abadikan loh, batu itu bisa ngecap dua kakinya siapa? Ibrahim. Padahal batu. Dan Allah berkehendak. Allah berkehendak seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi prasasti tanda yang diabadikan oleh Allah kalau Ka'bah ini ada yang bangun gitu loh. Ka'bah ini ada yang membangun, yaitu Ibrahim alaihi salam. Buktinya ini loh. Ini ada bekas telapak kakinya. Dan Masya Allah ini tanda-tanda yang luar biasa. Inna awala baiti mudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan pondasinya di jagat raya ini adalah Masjidil Haram. Adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Rumah Allah yang pertama kali Allah bangun, letakkan pondasinya di muka bumi ini Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sebagai petunjuk bagi alam semesta. Sumber hidayah, sumber peradaban bagi umat manusia di seluruh alam semesta. Di dalam Masjidil Haram ini atau di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda. Fi ayatun bayyinat, ada tanda-tanda, ada tanda yang menjelaskan kalau Ka'bah ini benar-benar dibangun. Rumah Allah yang Allah letakkan pondasinya. Apa tandanya? Maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Maqam di sini bukan kuburan loh jamaah ya. Disalah artikan. Dikiranya maqam di sini apa? Kuburan. Salah ini. Salah. Nah, inilah hal-hal seperti ini yang harus kita kita delete itu harus kita hapus dari pikiran-pikiran kita, maklumat yang keliru, ya kan, informasi yang salah itu. Dengan belajar itu akhirnya kita tahu mana yang benar mana yang salah. Setelah Ibrahim selesai alaihi salam bersama putranya membangun Ka'bah, Allah perintahkan dalam surat Al-Hajj 27. Surat Al-Hajj 27. Wa'adzin fin nasi bil hajji. Wahai Ibrahim, kumandangkan kepada manusia, serukan kepada manusia untuk mereka menaikkan ibadah haji dan umrah ke sini. Ya'tuka rijala. Mereka akan datang ke sini, datang kepadamu wahai Ibrahim dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Kenapa onta kurus? Karena saking jauhnya perjalanan pada waktu itu. Sampai onta itu yang dulunya sebelum berangkat itu gemuk-gemuk sampai Mekah jadi apa? Kurus karena jauhnya perjalanan. Dan gak usah pakai onta, naik pesawat 9 jam aja loh. Ya Allah, berat loh. Jangankan naik onta, cuma 9 jam. Gak baca tidur, ya kan? Pegel semuanya. Macem-macem lah pokoknya. Ini yang patut kita jadikan renungan. Masya Allah, Allah menyeru lewat lisan nabinya, maksudnya Ibrahim. Dikatakan dalam sebuah kitab tafsir bahwasanya Ibrahim berteriak.
naik ke sebuah bukit dan berteriak, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk datang ke sini menaikkan ibadah haji dan umrah. Inilah panggilan. Dari sinilah panggilan. Kalau benar-benar haji dan umrah itu adalah panggilan. Allah panggil kita dan kita datang. Sudah kita sebutkan kemarin sebelum umrah keutamaan orang yang umrah, al-mujahidu fi sabilillah, al-mujahidu fi sabilillah, wal hajj wal mu'tamir, wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, fasa'aluhu fa'atahum. Dalam hadis Tabrani dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang jihad fisabilillah, orang yang haji dan umrah, ini adalah tamu undangannya Allah. Mereka diseru oleh Allah, mereka datang. Orang yang jihad diseru untuk keluar jihad, mereka bergegas. Ini termasuk dari manusia-manusia yang istimewa di sisi Allah. Maksudnya tamu undangan, maksudnya ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Allah seru mereka untuk datang untuk para haji dan umrah ini. Orang-orang yang haji dan umrah, mereka diseru oleh Allah untuk datang. Mereka datang dengan mengerjakan haji atau untuk umrah. Maka Allah akan balas. Tatkala mereka minta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi sekarang ini kita ini di negeri haram ini, secara umum negeri haram ini tempat yang mustajab doa ini. Apalagi ketika kita sedang tawaf kayak kemarin. Nah, makanya selama di sini selipkan doa-doa kita setelah sholat, ketika sujud. Sujud ketika sholat sunnah gitu kan. Selipkan doa-doa. Tapi kalau sholat berjamaah dengan imam, ya harus diikuti imamnya. Jangan imamnya Allahu Akbar sudah bangkit, kita masih sujud, memperbanyak doa. Ini nggak benar. Karena imam itu harus diikuti. Nah, kalau sholat sendirian, bangun malam, banyak bapak-bapak ini, haram ibu-ibu. Atau sholat sunat itu lebih baik dikerjakan di mana kalau sholat sunnah itu? Ya, di hotel ini. Ini untuk bapak-bapak, sholat sunat itu yang lebih baik dikerjakan di hotel. Di kamar, sholat, tahajud, doa pada Allah. Sudah waktunya, waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, kita sholatnya di tempat yang paling mulia di jagat raya, yang semuanya doa dikabulkan oleh Allah. Kan kita datang ke sini yang memanggil Allah. Maka Allah tidak memanggil yang kaya. Allah tidak memanggil yang kaya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu. Tapi Allah akan kayakan. Tapi Allah akan berikan kemampuan. Allah akan kayakan orang-orang yang hatinya terpanggil. Dengarkan ini. Allah tidak memanggil yang kaya. Tapi Allah akan memberikan kekayaan kepada atau kemampuan kepada orang-orang yang hatinya terpanggil. Karena kalau yang kaya aja itu banyak, Pak. Linggau atau Prabu Muli itu jumlah penduduknya kurang lebih 250.000. Itu yang kaya banyak sekali. Tapi yang mampu melangkahkan kaki untuk, maksudnya mampu untuk mengerjakan ibadah ini, tidak semua orang mampu. Maka ini jelas-jelas panggilan. Jelas-jelas panggilan. Dan tidak sembarangan. Dan saya punya banyak pengalaman membawa jamaah itu. Saya pernah bawa nenek-nenek sama cucunya aja. Dia tuh nabung tuh semenjak gadis, Bu. Dia nabung tuh semenjak gadis, 17-an tahun, 16 tahun dia tuh nabung. Bahkan sebelum itu, pokoknya sebelum nikah. Sampai umur 61 baru dia bisa berangkat
umroh dari tabungan tadi. Dan dia cuma jualan jajanan di SD yang harga 500.000 perak kayak gitu itu. Ya subhanallah. Lihat rumahnya aja menangis kita. Jadi rumahnya itu sudah mereng begini mau runtuh. Allah tidak memanggil yang kaya, tapi Allah akan berikan kekayaan kepada orang-orang yang hatinya terpanggil. Dan di antara orang yang terpanggil adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukuri nikmat yang agung ini. Syukuri, yakini bahwasanya nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah. Allah berikan kesempatan kita ke sini menunaikan ibadah umrah dengan mudah, sehat walafiat. Alhamdulillah bisa bolak-balik ke masjid. Bisa setiap hari minum air Zam-Zam. Dan saya anjurkan kalau minum air Zam-Zam itu sampai kenyang, Bu. Sampai benar-benar penuh, nggak ada lagi tempat di perut ini. Tolong perhatikan, kalau minum air Zam-Zam dannya sampai perut ini apa? Kenyang. Sampai sudah nggak mau lagi minum. Jadi nggak sedikit-dikit itu enggak. Kenapa? Tolong perhatikan. Karena yang membedakan orang muslim dengan orang munafik itu kemampuan dia dalam meminum air Zam-Zam. Ini diantaranya, diantara pembedanya. Orang munafik itu nggak bisa minum air Zam-Zam banyak-banyak. Jadi kalau kita ini nggak bisa minum air Zam-Zam banyak-banyak, hati-hati. Ya. Maksudnya nggak galak aku. Dikit aja lah. Kecuali ada alasan. Mungkin jam 10 hari Jumat, jam 10 pagi kita udah masuk masjid. Biar nggak kencing, akhirnya kita nggak minum Zam-Zam. Kecuali nanti setelah habis sholat Jumat. Itu tidak ada masalah. Tapi ketika sudah selesai sholat Jumat, perbanyaklah minum. Itu diantara tanda-tanda yang membedakan antara orang muslim dengan orang munafik. Dan orang munafik itu lebih berat siksaannya di sisi Allah daripada orang kafir. Dan orang munafik itu lebih berat di dalam kacamata Islam daripada orang kafir. Karena munafik ini dia musuh Islam tapi berpakaian Islam. Ini yang repot. Ini berbahaya orang munafik. Makanya dan diantara juga ciri-ciri orang munafik yang lainnya, banyak ciri-cirinya itu Pak. Tidak banyak berzikir kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit orang munafik itu. Makanya orang muslim hendaknya perbanyak apa tadi? Zikir. Sudah saya berikan amalan tadi di awal. Nah, makanya gunakan semaksimal mungkin wujud kita, keberadaan kita 4 hari di Mekah sampai hari Jumat dan 3 hari di kota Madinah. Dimaksimalkan. Tapi tentunya ya harus tahu diri. Jangan maksakan diri. Kok punya capek, kepala kok kunang-kunang. Ya berarti apa? Istirahat. Jangan, enggak apa-apa Ustaz. Aku pengen mati di sini pokoknya. Iya sih. Bagus Pak, saya juga pengen mati di sini. Cuman saya yang repot kok Bapak mati gitu. Bisa-bisa jamaah nggak jadi nggak jadi pulang nanti ke Indonesia gara-gara yang kalau ini yang meninggal. Repot urusannya tuh repot banget sampai ke Jeddah segala macam, pulang balik nanti bisa-bisa ke Riyadh sana, ke KJRI. Jadi nggak semudah yang Anda bayangkan ngurusin orang yang mati di sini. Iya, kalau Anda nggak, saya pun juga pengen meninggal di sini. Siapa yang tidak pengen? Ini negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal di hari kiamat. Nah, jadi begitu. Tetap dimaksimalkan ini ya sesuai dengan kemampuan. Terukur. Kalau namanya nggak enak, badan capek, memang harus istirahat. Dan tidak apa-apa sholat di sini kalau tidak mampu.
Sholat di sini tidak ada masalah. Pokoknya kecapean, sakit, sholat di sini tidak ada masalah. Tidak usah memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taib. Memaksimalkannya juga dengan tadi banyak berzikir kepada Allah. Waktu-waktu ini kan banyak sekali ya. Kayak gini ini. Kan waktu ini kan banyak sekali. Di kamar, turun, naik lift, pakai lift lagi, ngantri makan. Kan banyak waktu kosong. Gunakan untuk berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak cuman gedebus gitu loh omongannya itu, hal-hal yang sia-sia itu. Masalah bola, masalah Cristiano Ronaldo, Messi, ini apa obrolan muslim seperti ini gitu. Telenovela, drama apa? Anak nyebut drama gitu aja langsung Korea. Jadi sudah apa ya? Inilah penyakit-penyakit masyarakat kita. Bola kepada laki-laki ini. Dia kalau bangun malam berat, tapi kalau ada Liga Inggris, Liga Spanyol bangun malam cepat. Jam 1 sampai subuh pun nggak bergerak. Begini, dengan kepala tegak. Tapi kok sholat taraweh, Masya Allah, 1 juz aja. Besoknya sudah ngomong ke sana kemari, ini masjid apa ini? Padahal cuman 1,5 jam aja. Dibandingkan bangun malam jam 1 sampai subuh itu berapa jam? Bangun malam maksudnya bangun malam nonton Liga Spanyol loh maksudnya. Kan enggak adil seperti ini. Ini harus kita ganti dengan yang lainnya. Banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, belajar agama, mendengarkan nasihat-nasihat. Kan banyak YouTube ceramah-ceramah singkat, pendek, menyentuh, banyak. Bahkan saya sudah di-share ini di grup ini, banyak yang di-share. Saya membuat video-video itu di tempat-tempat yang bersejarah. Kayak di Mekah ini pintu Rasulullah SAW, pintu Arqam bin Abil Arqam kemarin sudah saya jelaskan. Rumahnya Abu Bakar As-Siddiq sekarang jadi apa? Saya jelaskan itu. Ada videonya. Apalagi di kota Madinah. Banyak saya membuat. Itu kita belajar dari situ. Belajar. Dan insya Allah nanti di kota Madinah ada pelajaran khusus itu. Sehari mungkin kita akan, bukan seharian penuh enggak. Mungkin 1 jam, 2 jam kita akan jalan di sekeliling Masjid Nabawi untuk menapak telas menjelaskan situs-situs peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih diabadikan sampai sekarang ini. Nah, intinya dimaksimalkan ibadah ini Bapak dan Ibu. Anda bawa duit banyak, ya kasihlah, disisihkanlah duit tersebut untuk apa? Bersedekah. Yang mendapatkan kelonggaran dari sisi harta, sedekahlah. Ada yang Masya Allah wakaf, program wakaf Al-Quran ini bagus sekali. Dan saya anjurkan banget ini wakaf Al-Quran. Dan wakafnya jangan di Indonesia. Wakafnya di sini. Karena pasti dibaca, bukan dibagi, Pak. Pasti dibaca kok di sini. Karena orang sejagat raya, Ramadan kemarin 7 juta di sini. Ramadan kemarin. Malam 27 itu 7 juta. 3,5 kilo softnya itu. Dari titik pusat Masjidil Haram sampai ke sana itu 3,5 kilo. Sampai kuburan Ma'la. Insya Allah kita besok lewat kuburan Ma'la. Kuburannya ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Orang ngumpul dan orang tuh baca Al-Quran kok di masjid. Insya Allah dibaca. Makanya kalau wakaf bagusnya di Mekah. Kalau enggak di kota apa? Di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, pasti dibaca. Tapi kalau Bapak wakafnya di masjid dekat rumah Bapak, insya Allah dibaca. Cuman setahun sekali paling. Paling setahun sekali. Nah, ya jadi bagusnya memang di sini untuk wakaf. Wakaf mushaf itu Masya Allah banyak manfaatnya. Besar. Bapak meninggal dunia selama mushaf itu dimanfaatkan, pahalanya terus apa?
mengalir. Satu huruf pahalanya berapa? Walikulli harfin hasanah wa hasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf ini satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf. Enggak. Alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Berarti berapa kebaikan? 30. Itu orang yang membaca. Kok itu wakaf dari bapak-bapak juga mendapatkan pahala yang sempurna dari apa yang mereka baca. Sama seperti orang yang berikan buka puasa itu. Masya Allah. Ajib. Naam. Jaga sholat 5 waktu. Bapak-bapak dengan berjamaah di masjid wajib. Baik itu di Masjidil Haram ataupun nanti ketika setelah pulang. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga amal soleh ini. Harus ada perubahan setelah kita pulang. Ini juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan kurang lebih 9 hari ini kita banyak belajar dari pelajaran ini. Kita melatih kesabaran. Nanti ketahuan loh, Bu. Safar, tahu safar ya? Safar itu udah bahasa Indonesia, tapi sebenarnya bahasa Arab itu. Safar ini dari kata-kata as-safru. As-safru ini buka-bukaan artinya. Terbuka artinya safar. Itu dari sisi bahasa. Kenapa safar itu diartikan terbuka? Iya, karena dengan safar itu orang ketahuan watak aslinya. Terbuka watak aslinya. Nah, di sini makanya hati-hati. Dalam perjalanan ini makanya hati-hati, akan ketahuan watak asli orang. Yang gak sabar, yang temperamen itu ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya dengan safar, tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya cara mengenal orang itu kita safar bareng, gitu loh. Bukan masang CCTV di rumahnya, di keker gini, shooting terus 24 jam. Enggak. Coba Bapak safar dengan dia. Nanti ketahuan siapa dia. Makanya hati-hati. Safar ini hendaknya jadikan pelajaran, jadikan madrasah, sekolah untuk kita belajar di dalamnya. Belajar apa? Belajar kesabaran. Belajar apa? Belajar ketulusan. Belajar apa? Belajar empati, perhatian dengan saudaranya. Empati, peduli, seperti itu kita banyak belajar dari perjalanan ini. Dan jadikan perjalanan kita ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangin nih bapak-bapak dan ibu, terutama bapak-bapak ini yang kemarin naik pesawat, ihram di pesawat, melepaskan segala pakaian yang berjahit, gak lagi pakai parfum. Subhanallah, cuman 2 helai pakaian, kain atas dan bawah yang berwarna putih. Bayangin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala cuman bawa 2 helai kain saja. Segala pangkat dan jabatan kita taruh. Tidak ada di sini Pak Jokowi mau umroh harus pakai baju khusus. Tidak ada. Tidak ada. Presiden, saya Ramadan kemarin tuh 4 atau 3 kepala negara yang bareng dengan kita sholat di sini. Yang umroh, Raja Yordan, bahkan sama putra mahkotanya, sama istri dan keluarga besarnya. Djibouti, Presiden Djibouti, terus tetangga kita, bukan, Brunei Darussalam, Masya Allah, dikawal khusus, tidak ada Pak, pakai baju, terus masih ada pangkatnya nempel-nempel di sini di kain ihram, tidak ada, 2 kain lainnya dia, yang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mirip sekali ketika kita mati dan menghadap Allah dengan cuma membawa 3 helai kain kafan. Ya Allah, tidak ada artinya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya jabatan ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti, yang bernilai di mata Allah ketakwaan kita. Tauhid kita, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini tolong direnungi, Masya Allah, ini saya banyak belajar sekali di sini, ya Allah. Ketika sudah pakai kain ihram itu, apa yang harus saya banggakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa coba? Tidak punya apa-apa. Pakai sepatu aja nggak boleh, Pak, ketika umroh. Bagi laki-laki loh. Nggak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Nggak boleh pakai kaos kaki. Pakai sendal jepit, bayangin. Nggak boleh pakai penutup kepala. Nah, nggak boleh kita kepala ditutupin ketika ihram, nggak boleh bagi laki-laki. Sudah seperti itu. Jadi cuma dua hal itulah yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang bernilai di sisi Allah adalah takwa kita, tauhid kita, keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini insya Allah yang bisa kita sampaikan sebagai motivasi awal, insya Allah. Dan kita akan lanjutkan nanti mungkin di waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.